Karen Delano soroti makanan di pernikahan Lesti dan Bilar. Tapi memang Koko Rinaldi memang resepsi yang sekarang tuh nggak enaknya kalau warung makanan box kayak begini udah kayak syuting di TV, say. Mendingan kalian ya yang punya rencana nikahan, lu jangan nikah dulu deh. Aduh, nggak usah nikah sekarang deh, say. Certificate of Asing emas murni 24 karat 0,025 gram. Iya, kenapa ketemu aja besok hari Kamis? Kan lo janji Kamis. Iya, hari Kamis ketemu sama gue di depan Trans TV ya. Ruang Cerita Delano. Hehe. Pada akhirnya yang ditunggu saya maksudnya ya. Kenapa? Karena selama ini Delano Channel sudah ada, tapi kontennya ya yang isinya Ruang Cerita Delano tuh gak sempet-sempet dan gak pernah ditayangkan. Jadi I'm very happy banget, seneng banget karena pada akhirnya Ruang Cerita Delano bisa tayang di Delano Channel. Dan ini semua juga karena dukungan semua ya, dari tim gue, dari teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, dan juga yang paling utama semua pecinta Delano ya di Ruang Cerita Delano. So, ini adalah ruangan gue guys ya. Ruangan gue bener-bener ruangan pribadi gue. Ini adalah apartemen gue yang gak gede-gede banget. Dan ini ruangan gue guys, artinya gue bebas untuk bercerita. Gue mau cerita apa aja, ya ini ruangan gue. Dan pastinya gue berharap semua yang gue ceritakan di ruangan ini bisa menjadikan inspirasi ya buat semua teman-teman yang subscribe Delano Channel ataupun juga follow atau cuma mampir ataupun juga stalker. Ya kan bisa jadi cuma lihat-lihat gitu kan. But it's okay. Anyway, this is life. Gak semua orang harus gitu kayaknya suka sama gue, harus follow gue juga. It's okay. Tapi gue senang banget. Ya, seriously, I'm very happy. Pada akhirnya ini adalah platform gue pribadi untuk di era digital sekarang ini kan udah gila banget ya. Dan kayaknya sayang banget buat gue yang sudah turn 40 years old ini gak mau memanfaatkan waktu buat gue untuk bisa berkibar ya dengan cara gue, yang dimana gue memiliki ruangan gue sendiri ini yang gue berikan nama Ruang Cerita Delano. Oke, dan malam ini gue tuh memilih untuk menceritakan sebuah kasus. Jelah kasus. Nggak kasus sih sebenarnya. Jadi ini lebih kepada komentar netizen. Ya, jadi cerita gue adalah komentar netizen yang balik menjulitkan gue tentang resepsi pernikahan Lesti dan Bilar. Karen Delano soroti makanan di pernikahan Lesti dan Bilar. Kaya lagi sakit, desainer sekaligus presenter Karen Delano baru-baru ini turut hadir di resepsi pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Melalui laman Instagram pribadinya, Karen membagikan pengalaman uniknya saat menghadiri acara tersebut. Salah satunya adalah sebuah makanan yang dibagikan untuk tamu Lesti dan Bilar. Karen juga menyebut bahwa makanan tersebut mirip makanan orang yang sakit. Dan ini adalah komentar lainnya. Karen pun menganjurkan untuk orang-orang menunda dahulu rencana pernikahannya sampai level PPKM diturunkan. Huru-hara ya, barusan yang huru-hara sebenarnya bukan gue. Tetapi netizen yang membuat huru-hara. Apalagi buat kalian yang suka banget untuk potong ya. Nggak ngerti deh kerjaan kamu tuh sebenarnya tukang potong atau apa ya. Tapi it's okay ya, kalau nggak dengan begitu adanya, mungkin gue nggak ada hari ini untuk buat klarifikasi ya dari potongan-potongan tersebut. Itu yang menjadi heboh di dunia media sosial, dunia maya ini, oke? Dan pada akhirnya gue mendapatkan serangan-serangan, tembakan-tembakan dari A, dari B, dari C, dari D. Wah, penuh banget. Yang tadinya awalnya komentarnya tuh kayaknya manis-manis banget. Setelah gue membuat sebuah
video komentar, besokannya, wah manis, wah Kak Karen lucu lah, Kak Karen tuh gemesin banget lah. Tapi a day lagi after that, beda cerita. Yang aneh ada orang yang sama. Yang pertama masuk bisa mencintai gue, setelah udah dipotong-potong masuk ke TokTok, dia udah beda lagi komennya. Dia bilang kemarin gue suka sama lo, hari ini gue suka sama lo. Oke, cuplikan tadi itu sebenarnya cuma ya seketika saja ya, buat kalian bisa melihat seperti apa huru-haranya netizen. Oke. But anyway guys, oke, gue akan memulai cerita ini tentang seperti apa gue bisa mengenal Lesti dan dari mana gue kenal Lesti. Oke, gue kenal Lesti pertama kali tentunya semua teman-teman tahu gue pernah menjadi seorang fashion guru di salah satu televisi swasta. Ya, dan kalau sudah pakai title fashion guru, artinya gue di situ adalah seorang pakar fashion. Title fashion guru hanya dimiliki sama si televisi swasta ini. Ya dong. Nah, mengenal Lesti memang jauh sebelum Lesti kenal sama Bilar. Dan bahkan sebenarnya kenal Lesti sebelum Lesti hijrah. Ya, dan di hari Lesti kembali ke TV tersebut, gue ada di situ di meja juri dengan sudah berhijab. Ya, di saat Lesti pertama kali berhijab, gue bilang sama Lesti, Dede itu cantiknya luar biasa. Dan gue berharap dengan Dede hijrah memakai hijab bisa menjadi inspirasi buat semua perempuan muslim Indonesia, penggemarnya Dede, terutama anak-anak muda, supaya dengan berhijab tetap keren. Kan gue fashion guru, jadi gue maunya perempuan-perempuan berhijab tuh tetap cakep gitu, tetap keren. Terutama dari Dede. Nah, perkembangannya Dede setelah memakai hijab dan gue ngeliat, wah ini anak keren banget ya gitu kan. Dan kita tahulah suaranya Lesti nggak ada duanya. Dan menurut gue juga sampai sekarang ini susah banget untuk ngebandingin Lesti sama siapa ya punya yang bisa menandingi suara Lesti. Which is bukan gue bilang di sini tidak ada yang sehebat Lesti. Tentu banyak anak-anak muda yang punya kesempatan seperti Lesti, right? Nah, karena memang waktu itu gue aktif sekali duduk di meja juri ya sebagai fashion guru, pada akhirnya gue mengikuti lah. Gue ada di sana, gue mengikuti mulai dari berkenalan sama Bilar, akhirnya jadi pacaran. So, and then after that mereka pada akhirnya dari penggemarnya Lesti membuat fans club Leslar Lovers lah, or whatever. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi dari sana kelihatan sekali juga gitu bahwa ternyata makin serius gitu ya hubungan mereka, semakin kelihatan unyu, lucu gitu ya. Yang padahal awal-awalnya gue mungkin sendiri pribadi berpikir, udahlah paling cuma karena memang di panggung. Toh anyway ketemunya juga di televisi gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi ada keseriusan dan juga ada cinta di sana. So I'm happy for her. Ya, senang banget untuk melihat Lesti memilih seorang laki-laki, yaitu adalah Bilar. Dan tibalah saatnya, the moment buat Lesti meminta gue sebagai personal stylistnya Lesti. Ya, dari Lesti yang telepon gue, WhatsApp, dan juga manajemennya Lesti WhatsApp gue meminta untuk Kak Karen Delano menjadi stylistnya Lesti untuk beberapa kesempatan. Tadinya maunya tuh untuk semua baju-bajunya Lesti selama Lesti yang tiap hari gitu ada di panggung
kontes itu gitu kan. Tapi gue di saat itu bilang, kayaknya nggak bisa gitu ya, karena memang waktu itu ada beberapa artis-artis juga yang memang gue handle dan punya tanggung jawab yang besar. Nah, maka dari itu gue cuma bisa bilang sama manajemennya Lesti kalau oke, gue ambilnya hanya yang besar-besarnya aja deh gitu. Misalnya malam penghargaan, malam ulang tahun televisi gitu ya, atau grand final dari acara kontes what do you call that? Bahasanya apa sih? Talent search, ya kan? Seperti talent search yang dimiliki sama TV tersebut ya. So yang besar-besarnya aja lah supaya gue tuh lebih mau spesial untuk Dede Lesti tuh kalau tampil di acara besar tuh, wah, gue tuh bener-bener bisa konsepin, ngajakin teman-teman desainer untuk collab sama gue, kolaborasi sama gue, dan bersyukur berjalan gitu ya. Jadi ada beberapa project yang diberikan sama Lesti dan juga manajemen seperti ini ya, teman-teman bisa lihat dari launching single lagunya Lesti lah bersama dengan Ungu, beberapa launching lagunya Lesti lah ya, dan juga di saat malam penting di talent search tersebut. Jadi memang sudah ada beberapa. Memang tidak semua yang gue kerjakan, but I'm very happy. Gue senang banget bisa punya kesempatan bisa menjadi personal stylistnya Dede Lesti. Ketika menjadi stylistnya Lesti, memang di saat itu waktu berjalan dan pada akhirnya memang pernah mendengar selentingan bahwa wow, ternyata Lesti semakin serius pacarannya, berhubungannya, dan sampai memang terdengar ke kuping gue dari Dede juga kalau ada rencana untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Waktu yang sedikit di belakang panggung, waktu lagi pakein baju Lesti lah segala macam, waktu yang sedikit itu sempatlah gue juga bilang nanti gue bantu gitu ya, gue bantu Dede ya gitu ya, aku bantu Dede untuk ini. Oh iya dong Kak gitu kan. Dan memang sempat juga sedikit memang Dede bilang kalau iya memang nanti Dede mau pakai Kak Karen gitu untuk ngurusin pernikahannya Dede. Ada sedikit yang Dede sempat bilang gitu ya, it's not a big statement, tapi memang pernah keluar lah dari mulutnya Dede. Which is, waktu mendengar itu gue seneng karena, I'll be part of her happiness, ya. Wedding day loh, gitu kan. Walaupun mulai dari persiapannya. Kenapa? Karena yang membuat gue di saat itu bahagia karena gue juga punya pengalaman sebagai wedding conceptor, wedding stylist, mulai dari pernikahan selebriti Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia, Chef Arnold Purnomo dan Tiffany, ya kan. Di situ juga ada Marcel Chandrawinata dan juga Desi. Itu semua pernikahannya gue yang buat, guys. Jadi gue ngerasa pede-pede aja gitu kalau memang gue akan dipercayakan sama Dede untuk menjadi entah wedding conceptor ataupun wedding stylist ataupun hanya sekedar persiapan untuk photoshoot pre-wedding. Nah, berjalannya waktu dan gue sudah di pagi-pagi ambyar ya, menjadi host di sana. Berjalannya waktu sampai pada akhirnya gue sebagai teman dan juga sahabat atau suka dipanggil AA gitu ya, dan juga sebagai stylistnya Lesti yang pernah dipercayakan sama Lesti, dan gue pikir nggak ada salahnya buat gue sebagai stylistnya Dede di saat itu untuk juga memikirkan hadiah gitu buat Dede ya, hadiah kalau memang dia akan benar-benar membuat pernikahan gitu kan. Hadiahnya sebenarnya sederhana aja teman-teman. Hadiahnya tuh adalah gue mau kasih Dede konsep
dan juga sebagai stylistnya Dede di sebuah pre-wedding photoshoot gitu. Jadi gue yang cariin fotografernya, gue yang cariin baju-bajunya, teman-teman desainernya, makeup artisnya, rambutnya, semua. Sampai ke studionya, konsep besarnya. Sebagai stylist harus bikin konsep. Ya, jadi gue udah mikirin ini akan 3 sampai 5 baju. Ya, dengan satu fotografer ternama. Nah, itu sebenarnya rencana hadiah saya, Karen Delano. Hadiah gue buat Dede. Maksudnya adalah dengan gue bikin pre-wedding photoshoot, itu nggak akan dilupakan sama mereka. Karena gue akan cetakin fotonya. Ya, mau nggak ditaruh di Instagram, di post sama Dede sama Bilar, nggak jadi masalah. Yang penting gue sudah memberikan hadiah itu buat mereka. Karena gue akan cetakin yang besar gitu buat mereka. Tapi di saat itu memang itu adalah yang gue tawarkan. Gue WhatsApp Dede, gue tanya Dede mah dengan baiknya bilang iya, oke, ayo gitu. Nanti ya Dede atur sama manajer gitu kan, dan juga waktunya kakak, which is itu adalah Bilar. Nah, lama kelamaan gak ada kabar, ya gue kontak manajernya Dede gitu kan, dan bilang gue punya rencana ini, ya boleh kak, boleh gitu. Mau kapan? Ya nggak apa-apa, coba diatur aja waktunya supaya gue ngikutin lah Dede maunya bisanya kapan. Oke kak, nanti dikabarin. Berjalannya waktu, ya tidak, gue nggak dikabarin, nggak di follow up. Dengan nggak di follow up, ya gue berpikir positif aja. Mungkin Dede sibuk, Bilar juga nggak bisa ketemu waktunya sama Dede untuk bisa photoshoot pre-wedding sama gue. Sekali lagi, photoshoot pre-wedding itu bentuknya hadiah dari gue sebenarnya. Ya, gue sebagai stylist, ya dong, gue juga yang akan mempersiapkan semuanya. Ya, dengan gue mau mempersiapkan semuanya tuh sebagai stylist tuh semuanya kan ada fee-nya. Kalau kita ngomong ngomong benerannya kan itu sebenarnya kan ada harganya juga gitu. Nah, karena gue tidak mau gitu datang ke resepsinya Dede hanya untuk taruh amplop, gue mau yang lebih dari itu. Dan menurut gue hadiah gue itu akan menjadi satu paku di dindingnya mereka yang bernilai dan tidak akan pernah terlupakan. Mungkin bahkan gue nggak ada suatu hari nanti. Ya, karena mereka lebih muda dari gue, mereka akan selalu bisa bercerita bahwa itu adalah karya dari AA, Kak Karen Delano gitu. Oke. So, karena gue nggak di follow up, gue pikir ya udahlah. Akhirnya di satu momen gue sudah mulai melihat yang Dede tuh di media-media ya, di media sosial, yang Dede tuh udah pakai busana Padang ya, busana Padang. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, tapi kalau nggak salah warna merah. Dan beberapa media ataupun wartawan menanyakan gitu, komentar Karen Delano tentang foto itu. Yang gue anggap itu ya adalah the first, pertama kalinya pre-wedding. Itu pre-wedding dong. Itu kan bukan foto karena mereka punya busana Padang itu. Itu udah pre-wedding. And I was like, oh oke, udah dimulai nih. Serius nih, gitu kan. Sudahlah, berjalanlah waktu, segala macam. Dan sampai pada di momen, di acara pagi gue, di pagi-pagi ambiar, kita ngebahas tentang, karena sudah rame gitu, perencanaan pernikahannya Bilar lagi, Leslar. Ya. Dan memang ya, karena mereka adalah artis besar, pasangan muda gitu yang fenomenalnya luar biasa, ya tentunya itu menjadi bahan pembahasan lah. Dan tidak salah gitu buat beberapa program televisi, termasuk program gue, tidak salah untuk ya mau membahas itu. Nah, di saat membahas itu ya memang jadi bercandaan lah di televisi ya. Karen Delano diundang nggak sih? Karen Delano jadi stylistnya nggak sih? Gitu-gitu. Ya itu bercandaan-bercandaan. Karena itu adalah acara gue juga di pagi hari, I think it's okay lah gitu kan. Karena nggak dimasukin ke hati juga, nggak mikirin juga sebenarnya. Kalau diundang ya
bersyukur. Kalau nggak diundang ya doain. So anyway, long short story, tibalah di saat sudah mendengar karena semua rangkaian acara pernikahan Dede Lesti itu dibuat live, ya, di 2 televisi, ya, dan mungkin nanti akan punya baby, ya kan, itu akan juga ditayangin lagi. So I think, tapi gue juga percaya semua sajian yang dilakukan sama Dede mulai dari awal karirnya masuk di talent search itu sampai sekarang namanya luar biasa dan menikah dengan Bilar, semua sajian itu sebenarnya juga ada rasa syukur dari Dede lah. Jadi dari berbagai macam rangkaian cerita pernikahan, ya, pernikahan dari Lesti sama Bilar, gue ikutin banget. Apalagi dari lamaran, dan gue waktu itu lagi di Semarang, mau pulang ke Jakarta, sudah ada di Executive Lounge. Gue inget banget, oh ini live nih lamarannya. Dan menurut gue penting untuk ditonton gitu live-nya, walaupun cuma dengan smartphone, ya. Dan disitulah gue melihat kalau Dede Lesti dengan kebaya gitu ya, atau bukan kebaya kali, seperti baju rakyat, baju kurung gitu ya, terbuat dari lace yang begitu cantiknya dengan berwarna dusty blue, dan ternyata memang itu adalah karya seorang desainer muda, yaitu dari Renzi Lazuardi. Nah, teman-teman, Renzi Lazuardi ini sebenarnya adalah seorang desainer yang awalnya perkenalannya Lesti sama Renzi itu dari gue gitu ya. Karena waktu di saat gue jadi stylistnya Dede Lesti, ada satu event, gue meminta Renzi untuk membantu my styling project. Ya kan, karena kan caranya seorang fashion stylist untuk menjadi celebrity stylist kepada artisnya, kalau ada event dan kita lagi dapat kerjaan, tugas kita kan harus cari desainer-desainer. Siapa nih yang mau ngedukung styling project gue, ya kan? Dan di saat itu, di momen itu, gue berpikir kayaknya Renzi nih. Dan desainer Renzi Lazuardi ini sebenarnya gue udah mengenal Renzi tuh jauh sebenarnya sebelum gue putuskan untuk memilih Renzi gitu ya, dan memintalah Renzi untuk membantu styling project gue buat Dede. Jadi gue udah kenal Renzi udah lama. Dan Renzi udah gue ajak untuk beberapa project styling. Buat Agnes Mo waktu gue jadi stylistnya. Buat Soimah. Soimah waktu pertama kali itu di saat gue buat pagelaran busana di TV yang talent search tersebut lah ya. Yang di sana gue pernah menjadi fashion guru. Gue buat pagelaran busana, styling project Karen Delano, kolaborasi bersama Renzi Lazuardi, Diana Putri, dan Windy Chandra kalau nggak salah waktu itu. Gue ajak tuh Renzi. Dan gue minta Renzi untuk buat semua baju baru. Ya, karena buat gue Renzi tuh punya kapasitas sebagai seorang desainer yang very talented. Ya, sangat berbakat dan bagus lah. Mau berkolaborasi dengan mempunyai attitude juga yang sangat baik menurut gue. Menghargai, menghormati, dan bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Maka dari itu di saat gue dipercayakan sama Dede sebagai stylistnya, satu event gue telepon Renzi dan bertanya sama Renzi mau nggak membantu styling project gue. Ya, akhirnya dibuatkanlah satu baju seperti ini bajunya, ya. Dan Dede suka banget ternyata, from semua, ya, konsepnya, desainnya. Tentunya kalau kerjanya fashion stylist, ya, kepada kliennya tuh, jadi misalnya Dede bilang, oke Kak, ada acara di tanggal 20. Ya kan, gue ambil, gue taruh gitu kan di tanggalan. Setelah itu gue cari gitu konsepnya dulu sebelum gue pilih desainernya. Gitu ya. Bahasa pilih di sini maksudnya adalah siapa ya kira-kira yang bisa masuk kepada artis gue. Bisa dipahami ya di sini. Jadi itu cara kerjanya seorang fashion stylist.
Tapi itu buat gue. Fashion stylist yang lain mungkin punya cara yang berbeda. Kalau gue pikirin dulu konsepnya karena sudah dikasih tahu kan sama artisnya, nih acaranya ini kak. Lalu gue pilih desainernya, gue tanya, gue ketuk pintunya, gue tanya, mau nggak? Di saat ada oke, dibilang siap, gue mau. Nah baru gue share konsepnya dalam bentuk mood board ataupun gambar-gambar yang gue cari dari media lain, yang gue sudah pikirkan. Lesti itu akan seperti apa sih maunya. Jadi gue kasih deh itu ke Renzi, ini maunya kayak begini. Nah ini dia ya fotonya waktu gue ajak Renzi berkolaborasi sama styling project gue. Jadi itu bukan totally desain dari Renzi sebenarnya. Karena itu adalah kolaborasi konsep. Gue punya konsepnya, Renzi gambar, dan Renzi yang sebagai desainer yang memang punya workshop ya kan, dan harus menjadikan sebuah baju. Dan terus terang bekerja sama Dede itu ukuran badannya Dede itu sebenarnya tidak didapatkan langsung dari gue. Jadi dia pernah dia punya ukuran dari stylistnya dari TV tersebut. Ya gue minta ukurannya karena nggak punya waktu untuk mengukur badannya Dede. Ya, dari informasi yang gue dapatkan, gue berikanlah kepada Renzi ini. Kenapa gue ceritain tentang ini? Karena disinilah awalnya Dede punya hati kepada Renzi. Ada chemistry. Ya, Dede ngerasa cuttingannya bagus banget. Bagus banget di saat dipakai, semuanya enak. Karena waktu itu bentuknya jumpsuit. Ya, jumpsuit itu adalah pakaian terusan. Oke, Dede bilang bagus ke gue, bilang bagus banget, keren, enak banget dipakai, dan gue memang bisa di sana melihat, oh kayaknya Dede memang seneng banget gitu ya, cocok karena kan kita juga sebagai pemakai baju desainer, nggak semua fashion designer bisa cocok sama kita kan, right? Jadi nggak apa-apa, maklum gitu buat Dede yang punya chemistry itu. Nah, berjalannya waktu masih ada beberapa styling project yang diberikan dari Dede kepada gue, ya gue kerjakan ini dan itu ya. Well, pada akhirnya rangkaian semua cerita pernikahannya Dede mulai dari lamaran sampai dengan siraman kalau nggak salah ke akad nikah, ya. Dan memang kebanyakan dari semua rangkaian cerita pernikahan Dede Lesti, bajunya dibuat oleh Renzi Lazuardi. Terus terang teman-teman, happy nggak gue? Happy, karena ternyata salah satu desainer yang pernah melalui ya styling project gue, yang diberikan kesempatan sama Dede, dipilih gitu sama Dede. Nah, apakah Dede menanyakan dulu sebenarnya sebelumnya kepada gue? Enggak. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Karena memang tidak ada peraturannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Dede harus ketuk pintu gue, permisi mau pakai desainer Renzi. Tidak ada. Begitupun sebaliknya. Dari Renzi juga, gue juga tidak buat peraturan, atau di dunia ini pun juga tidak ada peraturan bahwa Renzi tidak boleh berhubungan sama Dede. So if they have that chemistry, I think ya bersyukur saja. Artinya melalui pekerjaan yang pernah dipercayakan sama Dede, dipakai di hari yang begitu besarnya. Ya, cerita-cerita itu besarnya sama Renzi. Di balik layar, ya, yang mungkin banyak sekali netizen bilang, oh pantesan karyanya Karen Delano nggak dipakai sama Dede. No, kalian salah. Justru dengan Dede pilih Renzi, gue bangga banget. Sampai pada akhirnya sebenarnya mulai dari yaitulah lamaran, yaitulah siraman, pengajian dulu ya, pengajian, siraman, lalu akad nikah. Itu sebenarnya Dede sama Bilar memang sebenarnya tidak ada bahasa atau WhatsApp atau message whatever, undangan yang datang, nggak ada. Masalah nggak buat gue? Oh enggak lah. Karena
gue juga punya kesibukan ya, yang pertama. Dan kedua juga cukup ikut berbahagia. So anyway, sampai pada akhirnya ya, setelah akad nikah, memang sudah ada desas-desus gitu ke telinga gue mengatakan akan ada resepsi. Nah, ya udah, tapi nggak juga gue mau pertanyakan, gue tanya Dede, nggak ada. Memang surprisingly, bahasa Indonesianya adalah mengejutkan, sehari sebelum hari resepsi yang Dede undang, Dede secara langsung WhatsApp gue sehari sebelumnya. Dan waktu itu kalau nggak salah hampir mau jam 6 sore, 6 malam ya, mau ke malam, sehari sebelumnya, yaitu tanggal 28 artinya ya. 28 Agustus, right? Yes. Jadi Dede WhatsApp bilang, punten, halo selamat malam, Dede mau kirim undangan boleh ya kak, gitu. Nah, karena memang di saat itu gue juga lagi ada kesibukan, gue baru ngeh kalau Dede WhatsApp. Jadi 1 jam kemudian gue lagi di jalan tuh, lagi di jalan menuju pulang, gue bales. Gue bilang, oh iya, boleh sayang, ini ya, ada chatnya. Boleh sayang. Silahkan. Ya. Nah, lalu tidak lama kemudian gue dapat voice note dari sang suami. Udah suami dong ya, karena udah akad nikah kan. So, karena kan kalau akad nikah pasti sudah sah dong. Resepsi kan cuma pesta. Ya kan, dari suaminya gitu, yang which is mereka mungkin lagi berduaan di sana, dan suaminya Rizky Bilar voice note bilang, Kak Karen gitu, dengan suara yang very happy, dengernya aja seneng banget. Nah, terus terang waktu di saat mendapatkan voice note tersebut dari Bilar, gue nggak bisa balas dengan voice note, tapi gue cuma balas bilang oke, gue akan datang. Dan memang seneng gitu, diundang seneng, walaupun sempat berpikir kok a very late invitation gitu, but it's okay. A very late invitation tuh, kenapa gue bilang it's okay, karena mungkin ada beberapa hal dari mereka yang memang direncanakan sedemikian, karena gue tahu mereka menikah di saat pandemi COVID-19. Gitu. Jadi mungkin itu adalah caranya mereka untuk menata, sehingga kalau udah dikasih tahu dari jauh hari kan, media tahu, apa tahu, mungkin ya, mungkin. Karena kan semuanya dengan keterbatasan. So I think positive that way. Ya, that day, that night, gue tuh ngerasa ya udahlah, dan nggak mikirin yang aneh-aneh, dan gue udah punya niat, oke, gue datang. Dan memang bersyukur ya, besoknya I think hari Sabtu, apa ya besoknya, Sabtu, di tanggal 29 tuh Sabtu ya. Di hari itu kebetulan gue lagi nggak ada apa-apa guys, nggak ada apa-apa. Karena Sabtu sama Minggu gue libur. TV gue yang gue pagi-pagi ambil itu kan Senin sampai Jumat ya. So the next day bangun tidur ya seperti biasa lah ya, jadi asisten rumah tangga gue ini harus beresin tempat tidur lah, ya suka beres-beres. Dan siang harinya jam berapa ya gue lupa lah, apa jam, I think jam 12-an apa ya, kalau nggak salah, apa jam 1, gue lupa deh. Gue lagi lihat Instastory gitu kan, salah satunya adalah Instastory-nya Haris. Haris itu adalah sahabatnya dari Bilar. Gue lihat, loh kok ada acara pernikahan Dede, resepsi. Karena di situ mereka lagi foto-foto dan ada beberapa video-video yang Dede memakai gaun putih. Itu tuh kalau nggak salah jam 12 apa, lupa deh gue. Terus gue, gila. Terus gue lihat dong tek-tekannya, ini beneran nih. Terus gue yang gini, lah ini gimana ya? Ini gue diundang tapi nanti sore. Loh, berarti ini acaranya mungkin semalam kali. Jadi bener-bener nggak kepikiran kalau acaranya tadi, saat itu. Tapi gue pas gue lihat hoursnya, enggak nih kayaknya baru gitu.
Maksudnya baru tuh instastory-nya baru ditayangin gitu loh guys. Nah akhirnya gue lihat, oh ini baru nih, waduh cakep banget nih baju pengantinnya gitu. Gue bilang, wih gila keren, bagus, simple, mewah gitu. Karena kan gue tahu taste lah. I have a taste, ya. Jadi gue tahu gitu, gue tahu banget, gue punya mata yang gue bisa melihat buatan desainer seperti apa gitu. I know gitu very well. Apalagi likak-likuknya gue ngerasa, kayaknya gue kenal nih gitu dari desain-desainnya. Cari, gue kepo dong, gue pengen tahu. Lagi-lagi karena gue fashion stylist, pekerjaan gue kepo dong, gue pengen tahu baju siapa nih. Ketemulah dari story-nya siapa gitu ya. Gue lihat, loh dia pakai gaun pengantin Hyun-chan. Yang dimana basicnya ceritanya Hyun-chan itu teman deket gue. Gue kenal Hyun-chan. Beberapa kali project juga pernah dibantu sama Hyun-chan. Pernah ke luar negeri, kita ke Paris ataupun ke Jerman bareng-bareng. Deket lah, pertemanan dekat. Ada beberapa teman-teman desainer jadi teman kumpul bersama. Nah, Hyun-chan ini termasuk salah satu desainer Indonesia yang sudah go international, sudah sampai ke Paris, ya. Gaun-gaunnya tuh mahal-mahal banget, guys. Gue tahu banget. Walaupun gue temenan sama dia, sediskon-diskonnya gue bawa klien, harganya juga masih fantastic. Oke. Kalian bisa cek, ya, bisa cek dari Instagramnya Hyun-chan. So, gue langsung gini, wow, keren banget Dede. Dan gue sangat bangga, sangat-sangat senang banget. Seorang penyanyi dangdut muda Indonesia yang dilahirkan oleh televisi tersebut, yaitu Indosiar, bisa punya prestasi dan prestasi mulai dari bukan siapa-siapa. Well, we know Dede. Ya kan? Teman-teman semuanya tahu Dede dari mana, latar belakangnya mana, pernah tinggal di rumah seperti apa. Dari yang bukan siapa-siapa masuk ke talent search ini, ya kan? Jadi juara pertama, jenjang karirnya sampai dengan hari ini. And I was like, mau nangis sebenarnya dengan dramanya mungkin itu. Nangisnya tuh merinding happy. Wih, bangga dong gue. Yang dipilih juga temen gue, Hyun-chan. Dan Hyun-chan nggak juga ngomong sama gue kalau Lesti memilih dia. Tapi di saat itu gue putuskan untuk gue akan telepon Hyun, gue WhatsApp dia. Dan gue bilang, kok lo nggak ngasih tahu gue? So, that moment, Hyun cuma bilang, mendadak banget Ren, cuma 4 hari. Seriously. 4 hari. Ya, cuma 4 hari. Dan it was amazing. Gue bilang, oke, nggak apa-apa, Hyun. Sejujurnya, teman-teman, gue bilang sama Hyun di siang hari itu, gue jelaskan sedikit tapi padat, cuma gue tujuannya adalah untuk Hyun, seorang brand yang besar dan mahal, bisa juga menghargai artis dangdut. Gue bilang, bangga lo gue Hyun. Asal lo tahu ya Hyun, Dede Lesti itu dari bukan siapa-siapa. Dan welcome to Dangdut World. Dengan begitu lo bisa melihat bahwa artis dangdut pun punya peran. So anyway, akhirnya gue memberikan komentar. Apa yang gue rasakan, apa yang gue pikirkan, gue komentar dong. Loh, gue punya Instagram. Di siang itu juga langsung gue capture semua yang ternyata Hyun juga sudah Hyun-chan mulai taruh posting di feed-nya. Ada beberapa juga gue cari media. Gue posting, gue bilang di situ ini ya postingannya. Dan gue bilang di situ bahwa semua hello dangduters, ya pecinta dangdut Indonesia, Anda boleh bangga. Ayo tepuk tangan semuanya bangga bahwa ada penyanyi dangdut Indonesia, penyanyi muda, ya dangdut Indonesia memakai karya dari Hyun-chan.
Ada yang tahu harganya berapa? Jadi gue tuh mau mengajak komunikasi sebenarnya sama followers gue. Oh ternyata rame banget. Nggak nyampe, I don't know, 3 jam mungkin udah lebih dari 20.000 yang likes. Postingan story, bukan fake. Story gue. Gitu. Wah, gue langsung, gila. Ya mungkin juga bisa dikatakan ya, teman-teman semuanya, dengan gue pernah duduk di meja juri bersama dengan Dede Lesti, ya semua Soimah Inul, Zaskia Gotik, Dewi Persik, Nasar, semua orang-orang hebat yang pernah duduk sama gue gitu di sana. Gue harus mengakui bahwa banyak followers yang follow Instagram gue itu di saat gue duduk sebagai fashion guru. Dan terbukti karena merekalah 2 tahun berturut gue pernah mendapatkan anugerah sebagai fashion guru terbaik ala media sosial di sebuah event talent search dari TV tersebut, ya kan? Nah, gue tahu dan sampai dengan hari ini gue tahu banget yang follow gue ada gitu, banyak, bahkan dari Leslar Lovers Official, semua gitu, orang-orang yang pernah mengenal gue sebagai fashion guru sampai hari ini masih ada. Dan berterima kasih nggak gue? Bersyukur nggak gue? Sangat bersyukur. Karena kenapa? Ternyata di saat gue pernah jadi fashion guru, itu sangat melekat di hati semua pemirsa. Nah, maka dari itu gue memberikan apresiasi hanya dalam bentuk Instastory. Yang di siang hari itu, gue pun berpikir, oh mungkin dengan gue berangkat, ya, dengan gue berangkat nih, nanti sore, gue masih akan melihat Lesti sama Bilar pakai gaun ataupun jas internasional, yaitu dari karyanya Hyan Chen. Boleh dong gue mikir gitu. Karena gak kepikiran buat gue akan ganti. Plus ditambah e-invitation, wedding invitation-nya mereka yang dikirimkan hanya melalui WhatsApp ke gue. Kan gue lihat gitu dengan seksama. Ada dress code-nya nggak ya? Gitu. Dress code itu adalah biasanya kalau di setiap undangan tuh ada. Di wedding ada, ulang tahun ada. Dress code itu ditaruh di undangan, itu budaya Indonesia bukan sih? Bukan. Jadi gue bisa mengerti kalau teman-teman tidak mengerti. Gitu, bukan. Jadi kalau budaya Indonesia punya undangan, mau ke resepsi, ulang tahun, nggak ada tulisan dress code. Dress code is American style. European, ada dress code. Dan dress code itu very important. Jadi kalau di luar negeri, di saat kita dapat undangan formal, ya, baik itu invitation ataupun yang real undangan, biasanya kita tuh budaya sana tuh yang duluan dilihat tuh dress code-nya apa. Gitu. Gue pernah lama di Amerika. Sombong lagi ntar dibilangnya. Emang pernah lama di sana. Jadi gue tahu budaya mereka. Nah, kenapa gue nyambungin sama pestanya Dede sama Bilar? Ya karena menurut gue, anak milenial sekarang ini, ya kan, dan beberapa kali gue jadi wedding conceptor, ada tulisannya dress code. Di situ tidak ditulis, berarti artinya gue cuma mempusatkan pikiran gue di saat siang itu yang mau siap-siap pergi ke sore harinya ke resepsinya Dede sama Bilar. Gue menganggap gue akan bertemu kedua mempelai dengan memakai international look. Oke? So, di siang itu setelah gue memberikan komentar lah gitu kan ya di Instagram story gue, gak lama kemudian Mama Iis WhatsApp gue. Oke? Mama Iis WhatsApp, gue kaget dong. Terus dia bilang, ke Lesti jam berapa? Aku bilang jam 3 mah. Oh kalau gitu barengan. Langsung dong gue telepon Mama Is.
Gue telepon, Mama pergi. Iya, say. Oh, oke. Mama pergi. Loh, kok Mama bisa tahu sih kalau gue datang? Ternyata, ya biasa lah ya, Mama Iis mungkin teleponan sama Mae gitu ya. Terus karena Mae waktu itu juga nggak bisa karena harus ngejuri ya, harus ada di I don't know ya, I forgot, sorry. Iya, kayaknya mungkin harus ngejuri atau gimana. Sorry deh, saya lupa. Tapi Mae berhalangan. Oh, bukan ngejuri. Mae ada di Jogja. Ada di Jogja resepsi itu. Mae bilang, saya di Jogja, say, gitu kan. Ora iso pergi ke Dede, aku di Jogja, bilang ke Mama Iis seperti itu. Cuma Mama Iis cerita, gue tahu dari Mae kalau lu bakalan ke sana. Karena Mae bilang kayaknya Karen Delano tuh mau berangkat ke resepsi. Oh gitu. Makanya Mama Iis WhatsApp gue dan gue telepon. Gue bilang, oh iya, bagus deh. Karena gue tadinya rencana gue gue nggak mau janjian sama siapa-siapa. Gue akan berangkat sendiri. Dan itu adalah bentuk apresiasi gue, terima kasih gue, dan bersyukur gue. Kalau gue diundang sama Dede sama Bilar. Nyiapin hadiah nggak? Enggak. Ya karena diundangnya cuma sehari sebelumnya. So I don't prepare anything. I didn't prepare anything, right? So, ya udah mah, nanti berangkat jam berapa? Udah berangkat jam 3 kurang 10 aja gitu. Karena kan jalanan juga kosong. Deng. Gue pergilah ke wardrobe gue, ya. Gue juga punya walk-in closet di kamar gue. Gue lihat lemari. Waktunya untuk memilih baju pesta buat gue. Karena sudah lama sekali buat gue tidak pernah ke pesta, guys. Ya, 2 tahun ini dengan pandemi, no party, no wedding reception. Ini pertama kalinya gitu pergi ke wedding resepsi di saat pandemi, yaitu Dede sama Bilar. Excited dong, karena gue juga mau tampil keren. Iya kan? Dan gue pilih, ya udahlah, gue pilih aja pakai tuxedo berwarna hitam, yaitu jas. Tuxedo tuh jas. Ya, nanti pelajaran fashionnya mungkin setelah ini. Tuxedo itu adalah jas. Gue memilih dasi kupu-kupu hitam, pakai juga sapu tangan di sini warna putih, jas hitam, kemeja putih, semua tuh kayak mau go to the red carpet, mau ke red carpet, a wedding night gitu, kayak di Hollywood gitu guys, gitu kan. Plus ditambah gaya tuxedo itu sebenarnya memang masuknya ke international wedding. Ngerti ya? International wedding, tamu-tamunya harus gayanya seperti gue pilih ke Lesti dan juga Bilar, resepsinya mereka. Ya, nah jadi gue nggak kepikiran ada traditional sama sekali. Karena gue, lagi nih ya, balik lagi, gue pusatkan pikiran gue dengan apa yang gue lihat di siang hari, Dede pakai bajunya Hyeanchan. Oke, deng. Menuju ke sana karena tempatnya di sebuah kawasan Dharma Wangsa. Kawasannya saja sudah mewah, guys. Dharma Wangsa tuh tempatnya orang-orang kaya yang tinggal di sana dan adalah sebuah ballroom yang begitu mewah. Dengan mereka memilih kawasan Dharma Wangsa, gedung putih ini aja, taste mereka luar biasa loh. Hebat. Amazing. Ya. Dan ya udah, gue berangkatlah ke sana. Di tengah perjalanan gue repot WhatsApp Mama Iis, gue telepon gak diangkat. Gue pikir, oh ini pasti masih make upan kali ya, namanya ibu-ibu. Ternyata bener guys, gue udah mau nyampe baru dibales. Dia bilang, iya gue on the way. Pada akhirnya Devano anaknya nganterin, drop Mama gitu ke sana. Tadinya nggak ada supir dia. Tadinya gue sempat pikir mau jemput Mama Iis ke rumahnya. Tapi udahlah karena nggak ada kabar dari dia. Ternyata waktu gue mau masuk pagarnya si gedung mewah itu, Mama Iis baru bilang, Ren, gue juga udah jalan. Akhirnya diantar sama anak. Oke. Nggak lama nunggunya, ya. Karena dalam situasi pandemi, beda pintu masuknya guys. Dan
Biasanya kan kalau orang di ballroom itu kan harusnya di pintu utama ballroom dong masuknya. Ini enggak guys, dari tempat parkir. Nah, alasannya tuh gue tahu banget karena memang pandemi ada prokes. Nggak boleh banyak orang, nggak boleh media masuk, yang diundang cuma sedikit, tahu banget. Nah, karena gue masuk yang jam 3, deng Mama Is datang, harus swab dulu lah, swab antigen di sana, ya kan, cuci tangan, semprot-semprot segala macem, baru dapat stiker, gelang yang menyatakan bahwa kita aman, negatif gitu dari COVID, ya. Mama Is aman, gue aman, masuklah ke sana, terus undangannya juga keren banget guys ya, udah bukan undangan fisik, jadi undangannya karena pakai gitu, jadi harus di scan lah apa segala macam, jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Alasannya karena prokes, ya kan? Sampai di sana, deng. Pintu ballroomnya kan gede, udah kelihatan dari luar karena Dede sama Bilar tuh nggak pakai semua ballroom, karena gedung itu mungkin ballroomnya ada 3 kali ya. Dia pakainya mungkin cuma 1 atau 2, ya. Dari pintu di luar, gue udah ngeliat di pelaminan ada Dede sama Bilar dong pengantinnya di sana kan. Karena kita datangnya nggak awal banget gitu. Waktu kesana gue ngeliat, wih, Dede sama Bilar kok nggak pakai baju pengantin internasional. Dia pakainya baju kebaya Sunda, yang satunya pakai beskap Sunda. Warnanya marun. Nah, gue langsung gini, wow, gue salah kostum. Gue, Karen Delano, salah kostum. Jadi in that moment, gue nyalahin diri gue sendiri. Ya ampun Ren, malu banget sih lo datang ke sana, seharusnya lo bebatikan. Kan kalau pengantin Sunda, masa gue pakai taksido? Ya nggak? Kayak gue mau pergi malam penghargaan ataupun pernikahan internasional. Etika berbusananya, gue salah. Ya, kita sama-sama belajar loh di sini. Nanti gue akan bikin ruang belajar. Bukan ruang cerita, supaya teman-teman semua tahu. Ada etika berbusana di saat kita diundang sama orang. Ya, kalau teman-teman pejabat negara pasti tahu itu. Tahu banget, masuk ke DPR, MPR, diundang sama pejabat, itu ada etika berbusana. Oke? So, gue nyalain diri gue, aduh, gue gitu. Gimana nih gue? Gue udah salah, bener kan? Diarahkanlah gue sama Mama Iis ke sebuah meja, ternyata meja di situ cuma ada 6 apa 7 meja bundar. Nah, meja bundar di resepsi itu biasanya hitungannya untuk satu meja bundar tuh 10 orang. Kok Karen Delano tahu sih? Lagi-lagi gue pernah jadi wedding conceptor dan gue banyak urusannya sama hotel. Gue tahu satu meja bundar yang besar itu seharusnya hitungannya 10. Nah, tetapi ini nggak bisa 10. Tahu nggak berapa? 4. Ya. Nah, waktu diarahkan ke sana, ternyata gue diarahkan sama Mama Is duduk persis di meja depan pelaminan. Oke. Bersama Ivan Gunawan dan juga Rosa, Teh Ocha. Jadi Ivan Gunawan sudah di situ duluan, Teh Ocha di sini, Mama Is duduk di sini, gue duduk di sini. Menghadapnya ke pelaminan. Depan orang tuanya Lesti, persis banget. Semua rangkaian bunga, pakai baju kebaya, apalah segala macam. Kan nggak match dong, udah duduk paling depan gue. Dan di saat itu live. Tayangan live secara langsung Indosiar. So, ya gue cuma ngomong sama diri gue, wih gue salah. Sementara Ivan Gunawan pakai bajunya bener batik loh say. Karena memang mungkin juga orang Indonesia kalau pergi ke kawinan kan supaya aman nggak usah pakai jas, gue pakai batik aja. Tapi kalau Ivan Gunawan memilih batik mungkin karena dia udah tahu atau juga itu siang hari plus ditambah caranya Ivan Gunawan bergaya dengan batik tuh berbeda ya, lebih stylish gitu, lebih gaya, lebih desainer gitu. Nah, ya udahlah menikmati pesta itu. Di saat menikmati pesta pernikahan itu, Teh Ocha nyanyi, ya kan? Rara juga sempat nyamperin kita. Waktu Rara sempat nyamperin kita, gue bertanya lah sama Rara, loh acara pernikahan resepsi yang pakai baju
internasional tuh kapan? Tadi siang, Kak. Gue tanya balik gitu ke Mama Iis, ke Neva, ke Ivan Gunawan. Tadi siang, Nek. Tadi pagi katanya. Oh, jadi hari ini ada 2 kali resepsi. Jadi ternyata memang ada 2 kali resepsi, gaya internasional dan gaya Sunda. Nggak dikasih tahu juga kan ke kita. Ya mungkin nggak penting juga untuk dikasih tahu sama tamu gitu. Ada 2 resepsi. Kita kan nggak tahu, nggak ngerti gitu kan. Nah, ya udahlah. Long short story udah ya. Ternyata pun resepsi itu tidak berlangsung lama, guys. Jadi duduknya di situ nggak lama. Ivan Gunawan sama Teh Ocha memilih untuk pulang duluan. Tinggal gue, akhirnya Delon masuk ke meja kita dan istrinya. Ngobrol-ngobrol lucu-lucuan, waktunya untuk bersalaman. Waktu naik salaman ya tentunya duluan meja kita kan. Nggak banyak orangnya, kalau itu cuma 6 kali 4 berapa? 20 yang duduk di meja resepsi. Ya. Di saat kita naik ke panggung untuk salaman, salamannya aja ada cara prokes. Nggak boleh deket-deketan, harus jauhan. Tapi waktu di saat bersama salaman sama Rizky Bilar dan Dede Lesti, ya udah salamannya pelukan, sama Bilar juga pelukan. Bilar bilang thank you ya Kak, selamat ya Bilar, happy selalu. Itu yang keluar dari mulut gue. Dan waktu gue salaman cium pipi kiri pipi kanan Dede, tapi tetap pakai face shield ya, caranya jauh, ntar salah lagi. Ucapan pertama kali yang Dede keluarkan dari mulutnya Dede Lesti adalah terima kasih Kak Karen sudah memperkenalkan Renzi Lazuardi sama Dede. Dek. Oh iya, gak apa-apa Dek, yang penting happy. Ya udahlah gitu. Tapi yang paling penting adalah I'm happy for her. That's the most important, oke? Foto-foto, selfie, dede. Dan gue tahu bahwa selfie gue sama Dede itu yang akan gue post the very first. Pertama kali di saat gue selesai dari resepsi itu. Dan ternyata setelah salam-salaman, ya udah kita putuskan untuk pulang. Kita tuh gue sama Mama Iis. Ketemulah ternyata ada Mbak Christina penyanyi dangdut ya senior. Ada Mbak Eri Susan lah, ketemulah beberapa ya di sana. Nggak lama setelah itu ya udah putuskan untuk ya udah selesai. Karena kita pikir udah selesai acaranya. Gitu loh guys ya. Keluar dari ballroom kan masih ada tempat foto booth lah segala macam. Ya foto-foto lah di sana, foto booth ya. Karena diminta sama teman-teman foto booth lah di depan itu. Foto Kak Karen, foto Mama Iis, foto lah kita di sana. Nah, selesai foto Mama Iis sempat diwawancara gitu kan, apalah gitu kan, ini itu. Mau keluar dari ballroom itu kita di stopin gitu, dicegat, diberhentikan sama pagar ayunya, sama bagus-bagusnya, pagar bagusnya dan juga tempat souvenir. Kak Karen Delano ini untuk dibawa pulang. Aku bilang, oh iya, tapi gede, ada satu gede, kotak gede biru sama satu kantong warna putih. Dalam pemikiran saya, dalam pemikiran gue masih berpikir kalau itu dua-duanya souvenir. Weh, gede banget, hebat banget souvenirnya. Kayak kita yang ulang tahun gitu. Happy nggak ya? Happy lah. There's nothing. Nggak ada gitu di otak gue untuk mikir, ya acaranya lo begini banget, dekor. Nggak ada. Ya udah, emang udah selesai. Orang gayanya gaya pandemi, mau ngapain juga. Nggak banyak tamu guys. Ya udah. Akhirnya waktu keluar dari, mau turun lift ke parkiran, Mama Iis bilang, nongki-nongki dulu ya, say. Nongki-nongki tuh nongkrong, duduk-duduk cantik dulu yuk. Karena kan kita udah keren-keren. Artinya baik ya, maksudnya tuh ngelanjutin lagi kita duduk di mana. Lo mau di mana, Ren? Katanya Mama Iis gitu. Gue bilang kayaknya Hotel Dharma Wangsa saja, karena kan nggak jauh. Hotel bintang 5, guys. Ya. Di Jakarta Selatan, Dharma Wangsa. Nggak jauh dari, ballroomnya tuh nggak jauh dari tempat pernikahannya Dede. 10 menit nggak nyampe lagi. Karena cuma di belakangnya doang. Ya udah ya bener-bener situ aja. Karena gue juga udah lama banget nggak
makan. Biasanya makan siang pernah di sana, makan malam sama temen, sama klien kan. Udah lama juga nggak kesana selama pandemi ini. Ya udah deh, Ma, kita kesana aja. Ya udah, ya udahlah kita memilih Hotel Dharma Wangsa untuk makan. Nah, kita makan malam lah di sana. Gitu. Nah, waktu perjalanan naik mobil Mama Iis, karena Mama Iis bilang, lu naik mobil gue aja deh. Supaya kita satu mobil lo dari belakang konvoy aja sama kita. Oke. Gitu. Karena kan gue bawa supir. Gitu. Kalau ke acara-acara kayak gitu harus bawa supir kalau gue supaya turun langsung bab gitu ke acara nggak milih-milih parkir gitu. Udah, lalu Mama Is bilang, yaudah lo naik mobil gue udah. Nah di perjalanan Mama Is bilang, Nek, lo tau nggak sih kalau yang gede tadi tuh makanan? Oh makanan, gue pikir itu sebenarnya siapa tahu gue dapet selimut, bed cover gitu atau bantal cantik gitu kan untuk gue bisa tiduran di rumah. Oh makanan, iya kan lagi pandemi nggak boleh ada prasmanan. Oh iya. Nah dan udahlah nongkrong di hotel ngobrol ketawa-ketawa terus Mama Is bilang bentar lagi Mbak Christina juga kesini. Ya udah sama Mbak Christina sama mamanya. Sama anaknya Mama Is yang perempuan ya dan juga Mbak Christina di sana ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa aja gitu ngobrolin kerjaan ketawa-ketawa lucu-lucu aja gitu nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah perjalanan menuju saya pulang main ya biasa lah lihat Instagram ya. Ada ada banyak sebenarnya ya yang gimana Kak komentar dong tentang bajunya Dede di resepsi yang kakak pergi. Gue pikir lucu juga ya kalau gue buat session komentar ya melalui live Instagram gue kalau gue udah sampai rumah. Maka dari itu langsung gue bikin di story. Sebenarnya tujuannya untuk menyenangkan hati dari fans official Leslar. Gue bikinlah tulisan di story, gue bilang di perjalanan pulang nih ya, udah malam 6:30 gitu. Gue mau komentar tentang baju pernikahan Leslar. Jam 7:30 nanti ya. Wih langsung banyak banget masuk ke DM segala macem bilang, ayo kak, cannot wait. Ma, udah sampai apartemen, tempat ini, yang teman-teman nonton ini, tempat ini. Gue buka jas, cuma pakai kemeja sama celana panjang, souvenir gue taruh di meja makan. Ya udah jam 7:30 gue live. Sebelum gue live dengan cepat banget gue udah bikin tuh di jalan kan ada gambarnya bajunya lamaran, baju akad nikah sama baju Hiancen yang resepsi internasional. Karena dari semua rangkaian cerita pernikahan ya Leslar itu ya gue pilih 3 favoritnya. Ya 3 itu ya itu tadi. Nah itu yang gue mau bahas untuk gue naikkan sebagai apresiasi Karen Delano sebagai fashion komentator gitu loh. Ya kan? Nah ya gue live lah jam 7:30. Apa kan jam 8? Gue lupa deh. Ya gue live. Tujuannya adalah sekali lagi untuk menyenangkan saja hati fansnya Leslar yang official itu yang diakui, oke. Dan ya udah gue bikin live tuh duduk di meja makan gue santai banget bawaan gue berikan komentar, gue kasih komentar tentang kebayanya Redzila Zuardi. Namun sebagai fashion komentator, sebagai fashion guru, boleh dong gue bilang kalau ada yang nggak gue suka. Gue bilang gue nggak suka jasnya Bilar yang ini, gue nggak suka bajunya Lesti yang bagian ini. Gue bilang lagi seharusnya resepsi yang gue datang nggak usah lagi pakai baju Sunda atau baju pernikahan Sunda. Gue bilang tuh di situ. Semua di saat gue sedang bercerita dan menjelaskan atau memberikan komentar tentang semua baju wedding yang gue suka, sebelum masuk ke souvenir, ya kan, ya gue juga menceritakan kronologi dalam bentuk pembawaan gue yang bercanda seperti ini. Halo, selamat malam, gitu-gitu. Ya. Kenapa? Karena I found it myself silly, yes. You understand silly? Aneh gitu sebenarnya. Memang aneh.
Uh, gue juga ketawa ngeliat diri gue sendiri seperti itu sebenarnya. But then again, 5.000 orang yang nonton apa 6.000 ya kalau nggak salah saat itu. Semua tertawa dengan pembawaan gue. Ya gue mau buat santai dan buat bercanda. Oke. Jadi tidak ada dari awal niat gue. Mulai dari gue kenal Dede, sampai gue diundang ke resepsinya, sampai gue pulang dan memberikan session live Instagram komentar tentang pernikahannya Leslar, nggak ada sedikit pun untuk gue mau meremehkan atau tidak bersyukur datang, diundang gitu, nggak ada. Nah, ya udahlah gue. Sampai pada akhirnya semua yang nonton live Instagram, Kak unboxing. Yang nyuruh juga Anda. Yang nyuruh juga la gitu. Di situ gue nggak punya niat untuk mau unboxing souvenir. Ya udah gue unboxing. And I made it funny. Gue buat itu santai, ngondek, yes. Gue buat itu ngondek. Oke. Apakah Karen Delano setiap harinya atau setelah keluar dari rahim ibu, hai, apa kabar, say? Enggak, Beb. Enggak. Bergaul aja. Seneng aja. Ya. Kenapa? Karena gue juga, somehow gue melihat diri gue, I have that authentic. Ngondek. Authenticnya ada di situ. Malu nggak Karen Delano begitu? Nggak juga. Because it's my life. Itu hidup gue. Yang penting gue nggak ngerugiin lo. Dan nggak ngerugiin orang yang gue buat nonton. Kenapa gue bilang gue nggak ngerugiin komentar gue untuk Lesti sama Bilar? Karena tidak ada satu kata atau satu niat untuk menyudutkan Bilar sama Lesti. Nggak ada. Ternyata gue bisa ngebaca, Lesti pun nonton live Instagram tersebut. Kakak, gitu. Terus aku bilang, Dede, I love you sayang, aku lagi komentar tentang kamu. So, gue percaya itu ditonton sama Dede sama Bilar. Mungkin tidak semuanya karena itu cukup lama. Ya. Dan sampai dengan hari ini, video ini klarifikasi Karen Delano di Ruang Cerita Delano. Untuk para netizen yang ngejulitin gue balik. Sampai dengan hari ini, Dede Lesti sama Bilar dan keluarganya inti. Tidak ada yang WhatsApp ke gue, tidak ada yang telepon ke gue ataupun ke manajemen untuk minta klarifikasi gue kepada mereka. Kan mereka yang paling utamanya dong. Bener gak? Bukan kalian. Yang utamanya mereka. Kalau mereka merasa dirugikan, ya mereka punya hak untuk negur gue. Nggak ada sama sekali. Nah, kenapa? Karena dari semua rangkaian, ya, dari semua rangkaian cerita atau rangkaian live Instagram gue memberikan komentar itu, gue post, ya, post dan juga post di feed. Jadi kalau kalian pergi ke Instagram gue, lihat foto-foto tuh, ada di situ. Bukan sengaja, yang memang nggak mau diilangin. Supaya Dede nonton dari awal, Bilar nonton dari awal, TV-nya nonton juga, teman-teman artis nonton, semua nonton aja. Ya, kalau gue punya niat yang tidak baik, I wouldn't do in media sosial. Ngapain? Kalau niat gue hanya untuk mau ngejatohin Lesti sama Bilar, I am a stupid person. Gue tuh adalah orang yang paling bodoh mau melakukan itu. Buat apa? Ngapain gue simpen di feed dan masuknya ke Instagram TV? Iya dong, kalau kita taruh video yang begitu panjang, setelah kita taruh di feed kan larinya ke Instagram TV. Sengaja juga, biarin aja, biar Dede nonton, supaya Dede nonton. Ya hadiah yang seharusnya gue mau bikin styling konsep pre-wedding, gue kasih hadiahnya adalah dalam bentuk komentar. Ya, waktu dibuka souvenirnya, satu-satu tuh gue bilang ada parfum. Sampai gue bilang, nih ayo foto deh parfumnya. Ya kan, foto capture gitu kan gue bilang.
Terus, wow, ada emas. Terus gue bilang, waktu gue buka, kayak, tahu nggak sih kristal Swarovski yang buat baju? Ya gue bercandain lah. Ya kan? Tapi gue bilang, wow keren banget emas. Gue taruh di pipi, gue bilang, ini sih cocoknya buat gue show, taruh di pipi kayak tai lalat. Gue bilang begitu. Ya. Mulai dari gue bilang komentar gue salah kostum, buka souvenir si emas itu, lalu apa? Makanan habis itu. Box, kan penasaran juga. Ya udah lo gue buka boxnya, kasih lihat ke kalian lewat live Instagram. Lalu tiba saatnya buat gue untuk memberikan review buat makanan. Kotak makanan yang gue pikir juga hadiah buat tamu-tamunya. Gue buka lah. Waktu pertama kali gue buka sampai dengan to the next gitu ya. Gue tuh orangnya gitu guys. Gue cium makanan karena kalau makanannya datangnya dari tempat lain bentuk kemasan, gue tuh suka cium makanan. Ngerti ya sekali lagi? Gue itu adalah orangnya. Kita beda-beda. Gue orangnya. Kalau dikasih makanan bentuknya kemasan, mau itu kecil banget, mau gede banget, gue tuh selalu cium makanan itu. Nggak tahu kenapa. Emang gue begitu. Karena orang beda-beda. Ya gue cium. Kenapa gue cium? Karena gue worry, takut. Khawatirnya makanan tersebut basi. Waktu gue cium, kan gue bilang, bener loh. Gue bilang kan di situ, kayaknya ini makanan mau basi deh. Gue tidak bilang makanan itu basi. Atau gue tidak bilang kalau makanan itu disediakan sengaja basi. No, gue tidak bilang sama sekali. Oke, gue tidak bilang itu. Jadi yang gue bilang adalah, kok ini kayaknya udah mau basi nih ya. Makanan ini harus dimakan sekarang, gak bisa disimpan, diginepin sampai besok. Cuma satu jenis makanan itu. Ini gue berikan poin-poin cukup statement keras di sini supaya semua mengerti. Karena poin-poin inilah yang jadi huru-haranya netizen, bukan huru-hara gue. Ya. Jadi gue bilang itu. Dan gue bilang lagi yang paling penting adalah, wow, makanannya makanan kemasan kotak. Gue bilang, hey teman-teman, kalau mau nikah lebih baik gak usah nikah sekarang deh. Ya kan, gue bilang gak usah nikah sekarang, repot nih, repot say, gak usah. Tunggu sampai pandemi level PPKM apose sampai persentasenya tuh 0,5 deh, baru lo kawin, baru lo nikah. Supaya makanannya kembali ke prasmanan. Nggak pakai kotak, gitu gue bilang. Nah, gue ngomong kayak gitu bukan karena ngejek si Rizky Bilar sama Lesti. Kenapa ngasih nasi kotak? Itu tuh maksudnya gini loh, alihan kepada kalian juga sebenarnya untuk bagian part of funny moment lah. Maksudnya adalah kalau lu nikah di saat pandemi dengan banyak peraturan dari pemerintah, ya, manajer gue nikah di Bali aja sebenarnya belum boleh. Harus 30 orang makan, selesai harus jam 9 malam. Itu Bali loh, ya. Itu pun nggak boleh di pinggir pantai. Pokoknya banyak peraturan. Nah, peraturan dari pemerintah ataupun Satgas itu pun datang ke Rizky Bilar dan juga Dede Lesti. Makanya harus makanan kotak. Kemasan kotaknya mewah nggak? Mewah banget guys. Mewah. Dan gue bilang waktu gue live Instagram itu, gue bilang mewah. Gue bilang kepada kalian bahwa nggak usah deh guys nikah di saat lagi pandemi dengan PPKM. Tunggu aja sampai 0,5% baru nikah. Karena pasti peraturannya berbeda. Jadi gue bukan ngatain siapa? Lesti dan juga Bilar.
Seakan-akan gue tidak bersyukur mendapatkan makanan. No, gue bilang, ya well, kembali lagi ya, kapasitas kita mungkin berbeda. Dari mulai cara penyampaian gue dan penerimaan kalian. Ya, jadi gue bilang di situ adalah makanannya, wah mewah banget dari saat pandemi. Itu kemasannya itu mahal guys, gitu. Dan gue tahu dari makanannya mahal, gitu ya. Makanya gue coba untuk abisin malam itu setelah live supaya nggak basi. Padahal lagi diet, gitu. Oke. Lalu dilanjuti juga dengan setelah makanan lah, ada apa lagi? Kayaknya udah deh. Souvenir dan makanan. Ya, souvenirnya ada gelang, ada parfum, ada emas, dan juga ada apa gitu ya, gue lupa deh ya. Dan semuanya luar biasa gitu. Apa yang diberikan pengantin gitu ya kepada tamu-tamunya luar biasa. So, dari semua rangkaian komentar Karen Delano as a fashion expert gitulah ya, buat Lesti sama Bilar, tidak ada satupun dari gue untuk tidak bersyukur, mungkin gue sirik, iri, dengki. So anyway, gue tidak mempermasalahkan itu. Di ruang cerita Delano ini, barusan aja itu adalah dagingnya. Ya, kronologi. Dari mulai pertama misalnya kenal Lesti, dipakai sebagai personal stylistnya, mengenalkan kepada desainer, tiba-tiba sudah mempunyai rencana pernikahan, gue punya rencana mau kasih hadiah apa, diundang sehari sebelumnya, appreciate so much, terima kasih banget buat Bilar yang udah pakai voice note, diniatin datang besoknya tanpa preparation, nggak pakai rencana. Harus cari baju, dasi udah lupa taruh di mana gara-gara pandemi kan kita nggak pesta. Mau taruh di mana? Cari lagi tuh dasi, cari lagi tuh ape semua. Laki-laki kan cara style yang benar juga punya rumusnya loh sebenarnya. Iya kan? Lo pakai apa namanya? Tuxedo harus pakai cummerbund. Gak bisa cuma pakai. Nah, karena memang saya orang fashion. Tidak semua orang kan mengerti. Nanti deh gue bikin ruang belajar Delano ya. Ada ruang cerita Delano, ruang komentar Delano, dan ruang belajar Delano. Ya, I will do that. Oke, teman-teman semuanya. Dari semua rangkaian cerita gue yang tadi isinya ini, semoga kapasitas kita sama. Kalian, gue percaya gini teman-teman. Gue percaya Leslar Lover Official, smart people. Ya, kapasitasnya sama. Makanya banyak juga yang sangat mencintai gue dan berterima kasih di saat gue memberikan komentar setelah wedding receptionnya Lesti dan Bilar. Oke. Dan selanjutnya ini, gue mau kasih tunjuk sama kalian semuanya. Netizen, komentar. Inilah komentar-komentar netizen yang gue kayaknya harus kasih lihat ke kalian. Supaya juga berharap semua yang nonton ruang cerita Delano ini bisa tahu dan membedakan mana yang mengerti, mana yang memang sebenarnya appreciate gue, dan mana yang mungkin sebenarnya sebaliknya dia yang mau pansos sama gue. Oke, ini dia. Oke, baik. Ini adalah segmen membaca komentar netizen. Oke, boleh dong ya. Ini ruangan gue supaya kita sama-sama belajar. Tujuannya adalah semuanya supaya bisa tahu ya bagaimana netizen berperan di media sosial, terutama media sosial Karen Delano. Oke.
Ini dia, nih gue harus bacanya dari sini, oke? Ada yang mengatakan efek tidak digunakan jasa stylish pakai ish, nggak pakai t. Efek tidak digunakan jasa stylishnya, kayaknya emoticon ketawa sambil nangis. Jadi bawaannya bacot, kayak knalpot Vespa. Ya, emoticon pakai juga nangis, nggak ngerti maunya ketawa atau nangis, ya. Jadi menurut dia adalah efek nggak digunakan jasa gue. Makanya gue bacot. Oke, baiklah. Baik, ini juga menarik sekali ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Oh, ini yang rame di TikTok ya. Rame banget, sumpah. Seharusnya tuh malu ya. Masa seorang artis maksudnya mungkin ya. Masa seorang artis banyak uang ngeributin soal makanan yang di kotak sih? Awas lo ya, Karen Delano, di app gitu ya, Karen Delano. Ntar kalau punya anak atau ntar lu nikah, nih terus dihujat netizen, ntar lapor polisi lagi lu. Kata dia gitu. Pantesan ayah Kejora bilang lebih baik dihina daripada menghina. Karen, Anda kan tahu ini lagi PPKM. Terus tamu dibatasin. Dan makan pun gak boleh prasmanan. Gue tanya dah sama lo, emang lo mau kondangan apa numpang makan sih? Gue aja waktu temen gue nikah kemarin di hotel kagak makan. Cus langsung ketemu pengantin setor muka. Nggak dicipika-cipiki padahal dia soulmate gue banget. Kenapa bisa begitu ya? Karena emang lagi menjalankan prokes lah. Dan lu juga tahu itu kan lagi PPKM. Menurut gue, ya inilah contoh teman yang cuma baik di depan doang, lalu di belakang menyinyir. Kalau gue jadi Leslar, mah gue palingan amplop yang dari lu itu. Emang berapa sih lu kasih amplop sampai lu nyinyirin mereka? Gue yang orang lain aja nggak terima lu nyinyir, apalagi keluarganya. Inilah yang gue bilang bahwa kapasitas memang beda-beda ya manusia. Oke, jadi nggak apa-apa. Terima kasih buat komentar yang kapasitas kita memang tidak sama ya. Doa saya terbaik buat Anda dan berbahagia. Apapun yang Anda nyinyirkan juga kepada saya. Sekaligus mungkin ada kata-kata mengutuk. Semoga tidak terjadi kepada Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Oke, baik. Selanjutnya ada juga yang mengatakan seperti ini. Lihat nih siaran langsungnya. Oh, oke. Bukan. Oke, ada juga yang mengatakan seperti ini. Ada juga yang mengatakan seperti ini ya. Oh, ini yang mulut gak punya sopan santun. Berapa ya isi amplopnya kira-kira? Bisa ngomong seenaknya. Terus kalau lo datang isi amplop lo berapa? Iya. Hari ini gak sengaja lihat video ini. Sampai-sampai akhirnya saya follow deh. Bagus juga, apalagi lihat gaya bicara Kak Karen Delano. Bikin ketawa. Awal-awal bagus tuh yang dibicarakan, tapi kenapa buntutnya nasi yang di kotak yang dikritik? Dia senyum. Ini memang ujungnya dia juga sebenarnya nggak senang. Tapi yang seperti ini sebenarnya sangat menyenangkan. Artinya dia mengerti. Cuma dia tahu, oh ini bercanda gitu ya. Ini dari fotonya ibu-ibu sih. Ada yang berkomentar seperti ini. Cus Kak Karen, gak sabar nih selalu mau dengerin komen dari Kak Karen tentang gaya busana artis atau aktor Indonesia. Wow, dia gak sabar gue menjadi fashion komentator atau fashion police.
Tunggu ya. Harus mikir semedi, harus ke gunung yang paling tinggi. Siap gak ya warga netizen kehadiran fashion police? Ya kan, tadi bakar lagi gue hidup-hidup di tengah jalan lagi lari pagi. Oke, selanjutnya. Nonton berkali-kali masih ngakak lucu bahasnya dan detail Kak Karen Delano. Jadi dia mengikuti sekali dan mendapatkan pelajaran dari komentar gue. Dan lalu ada yang mengatakan, aku ngelihat video ini ketawa-ketawa sendiri, lucu buat hiburan. Terima kasih Kak Karen Delano, sama-sama. Terima kasih kalau itu sudah menghibur dan pasti jadi berkah. Itu paling keren ya. Dan itu saja ya beberapa komentar. Gak bisa gue bacain karena ribuan adanya. Dan para haters, hey, welcome to my life. Welcome to the real Karen Delano. Ini adalah keaslian dan juga otentik gue gitu ya. Yang mungkin selama ini teman-teman yang sudah mengikuti jenjang karir Karen Delano dari awal sampai dengan hari ini mungkin juga sudah melihat adanya perbedaan. Kok Karen Delano makin kesini makin gitu ya. Dan ada yang kaget kok mulai berani untuk menghadapi haters dan juga netizen. Dan dalam kesempatan ini sebenarnya gue pribadi juga mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya khususnya buat Dede tersayang, Dede Lesti dan juga suami Rizky Bilar ya, yang mungkin juga mendengar gitu ya atau tersenggol dengan tek-tekan di media sosial dan mungkin sedikit terganggu gitu kan, tapi gue percaya kalian berdua adalah pasangan yang sangat dewasa dan kita punya persepsi dan juga cara berpikir gitu ya. Dan maaf apabila sempat terganggu dan berpikir kok Kak Karen Delano begini ya, mungkin ya. Tapi gue percaya kalian adalah pasangan yang hebat, pasangan yang selalu berpikir positif. Kalian adalah pasangan yang ya kita nalarnya sama lah ya. Untuk bisa benar-benar mengerti mana tujuan baik dan mana tujuan yang tidak baik ya. Dan terima kasih sudah mengundang saya di acara kalian berdua, di resepsi dengan gedung yang mewah, semuanya juga bagus. Dan terima kasih sudah memberikan kesempatan buat gue untuk bisa memberikan, ya itulah komentar-komentar rangkaian cerita cinta kalian sampai pada akhirnya terpampang nyata ya acara pernikahan kalian. Doa gue yang terbaik buat Lesti dan juga Bilar. Semoga dapat momongan secepatnya, anaknya lucu-lucu dan bisa membesarkan anak-anaknya dengan kasih, cinta dan juga semua deh diberikan yang terbaik tentunya. Salam buat orang tua kalian, semoga orang tua kalian selalu diberkahi, diberikan kesehatan, pokoknya kalian selalu happy. Dan jangan berhenti untuk berkarya, selalu berkarya. Dede Lesti juga harus selalu menyanyi, selalu bernyanyi, karena pasti banyak sekali kerinduan-kerinduan, karena kan Dede juga masih muda. Begitupun juga Bilar, karena dia juga pemain film, sinetron gitu kan, host sekarang ini. Dan gue rasa penampilan kalian berdua itu sudah berkah buat kalian, keluarga dan juga banyak orang. Oke, dan juga buat Leslar lovers ya yang official, thank you banget buat kalian semuanya yang sampai dengan hari ini juga dengan peduli, sayang sama gue dan mencoba untuk menguatkan ya, untuk kasih tahu bahwa Kak itu bukan bagian kita, itu adalah oknum-oknum yang juga nggak ngerti gitu ya. So I thank you guys so much ya, terima kasih banyak. Karena memang selama ini gue nggak pernah semurka. Gue nggak pernah semurka ini guys. Di media sosial tuh tadinya gue tuh orang yang paling cuek. Ada nggak orang yang ngebully? Ada gitu kan, ngomongin penampilan gue, kegemulayan gue gitu kan. Buat gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomongin jorok, terus omongan bully, terus masuk ke orang tua dan lain-lain, menurut gue itu sudah di luar batas. Dan ya inilah, di luar batasnya gue ngeliatnya sekarang. Itu nggak gue bacain aja yang masuk ke DM, oke? So,
Nggak apa-apa sih. I believe juga dengan kehadiran haters itu membuat kita juga pada akhirnya sekarang ini bisa punya kesempatan untuk share. Dan mudah-mudahan apa yang gue share bisa jadi berkah buat kalian. Kita sama-sama belajar. Gue belajar dan gue harus lebih tahu untuk bisa mengendalikan diri dan buat candaan yang benar-benar candaan. Dan gue harus bisa membuat kalian mengerti bahwa ada part of me yang bercanda, tapi ada part of me juga yang serius dan kalian harus bisa membedakan itu. Di ruang cerita Delano ini, gue membuat ruangan ini tentunya itu juga untuk bisa sama-sama kita belajar. Not only you guys, tayangan ini untuk belajar. Buat gue sendiri juga belajar. Karena gue percaya setiap cerita di dalam kehidupan kita, kehidupan Anda dan gue pasti punya makna dan juga inspirasi yang besar. Thank you.